Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Seperti biasa, saya mohon izin untuk share screen. Ini aturan main kita bagi teman-teman yang baru bergabung di kelas Bina Teologi Online Fakultas Teologi UKDW. Maka di kelas ini kita akan belajar selama 1,5 jam, 90 menit. 1 jam akan saya paparkan materinya, lalu 30 menit kita akan berdiskusi, dan ini waktu bisa fleksibel ya teman-teman. Lalu selama kelas, jika peserta membuka video atau audio, maka seharusnya yang berlangsung adalah kepantasan. Lalu berikutnya lagi, ini juga tidak kalah penting, kalau teman-teman ada pertanyaan atau tanggapan serta komentar, bisa melalui tulisan di ruang chat ya. Jadi ditujukan di ruang chat kepada Tia atau Ayustia sebagai host. Nanti saudari Tia akan bantu saya selama kelas ini. Jadi terima kasih untuk Tia dan juga Lina Gunawan ya. Lalu kelas ini akan direkam. Jadi rekamannya akan diunggah di YouTube Fakultas Teologi UKDW Yogyakarta. Dan materi akan dikirimkan kepada peserta via email atau via ruang chat ya, nanti kita atur. Dan kalau ada pertanyaan berkaitan dengan materi yang lebih lanjut misalnya, maka teman-teman bisa mengirimkan email ke alamat yang tercantum. Demikian aturan main kita. Jadi selamat bergabung buat teman-teman yang baru bergabung. Semoga di 4 pertemuan hari Senin, maka kita bisa belajar lebih lanjut tentang doktrin Trinitas, lalu bagaimana konsekuensi dari pemahaman iman kepada Allah Tritunggal atau Trinitas itu. Tentu saja yang akan saya kemukakan ya sejauh yang menjadi bagian pembacaan saya merupakan temuan-temuan yang atau diskusi-diskusi yang mutakhir. Pada hari ini kita akan sebelumnya saya minta tolong nanti ke Tia untuk mengingatkan saya kalau waktunya sudah 60 menit begitu ya untuk paparan materi ini supaya kita diskusi. Terima kasih Tia. Hari ini kita akan coba belajar tentang sejarah pembentukan doktrin Trinitas. Maka tema yang saya berikan, cinta Trinitaris yang tumbuh. Ini kita akan lihat secara historis bagaimana pembentukan doktrin Trinitas itu. Ini rujukan yang saya pakai cukup lumayan ya. Nanti di akhir juga saya harus mencantumkan sebagai bagian pertanggungan jawab saya tentang paparan materi ini. Beberapa literatur yang bisa Bapak Ibu, teman-teman juga cari ya untuk lebih menggalinya secara intens lagi begitu. Saya memakai kajian utama dari Larry Hurtado, seorang profesor perjanjian baru, sastra dan teologi di University of Edinburgh. Larry Hurtado banyak menulis artikel dan juga buku. Ada paling tidak 4 tulisan yang saya pakai. Dan paling utama sebetulnya tulisan dia yang cukup tebal sampai 770 halaman kira-kira itu ya. Lord Jesus Christ, Devotion to Jesus in Earliest Christianity. Buku ini dipandang sebagai buku yang menggeser kajian Yesus sejarah ya, karena Larry Hurtado mencoba melihat bagaimana kekristenan awal, termasuk juga bagaimana proses pembentukan doktrin-doktrin itu sampai kepada
mengapa Yesus dihayati, diimani sebagai Tuhan. Nah, ini dari tilikan mengenai worship, ya, mengenai ibadah, tepatnya devosi. Jadi sangat menarik menurut saya. Saya sendiri sudah membaca Lord Jesus Christ sudah cukup lama, dan saya coba ikuti tulisan dia berkaitan dengan monoteisme, itu juga menarik, ya. Bapak Ibu teman-teman bisa nanti mengaksesnya. Kalau butuh, ada yang butuh boleh menghubungi saya. Lalu juga buku lama Paula Fredrickson, ini juga sebetulnya tahun 80-an, waktu saya menjalani studi S1 di STT Jakarta. Buku ini menjadi buku wajib kami, ya, untuk Perjanjian Baru. From Jesus to Christ, the Origins of the New Testament Images of Jesus, ya. Jadi ini buku sudah edisi kedua, dan saya kira masih tetap menjadi rujukan yang oke dalam kaitan memahami bagaimana perkembangan Yesus yang dihayati dalam sejarah itu sampai kepada Yesus yang dihayati dalam kaitan iman atau agama kekristenan. Lalu satu buku yang lumayan tebal gitu, ya, dan ini cukup seru, ya, saya katakan cukup seru. Saya waktu menjalani studi S2 di Kentungan, buku ini menjadi buku wajib untuk tesis saya, ya. Jadi The Search for the Christian Doctrine of God, ya, dari Hansen. Ini saya katakan seru karena isinya itu begitu detail tentang perkembangan sejarah pembentukan doktrin Kristen. Jadi buat teman-teman yang tertarik boleh cari juga, ya, bisa cari baik di perpustakaan maupun juga yang e-book bajakan gitu, ya. Lalu satu lagi buku dari Veli-Matti Kärkkäinen, ya, ini buku yang relatif baru. Ini saya tertolong karena uraian yang cukup sederhana dan juga mudah diikuti, tetapi kajian secara historis, ya. Boleh juga dicari buku ini. Nah, itu rujukan yang saya pakai. Lalu pada Senin lalu kita tiba pada percakapan tentang manusia dan yang ilahi, ya. Dan di situ kita menyadari bahwa pengalaman perjumpaan dengan yang ilahi, tanda petik perjumpaan itu, ya, ini memang pengalaman yang subjektif dan khas, ya. Artinya ini berbeda dari pengalaman-pengalaman atas kejadian-kejadian dalam dunia kehidupan yang sehari-hari. Pengalaman ini pun bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, tetapi bersifat khas karena berkaitan dengan yang ilahi itu, ya, berkaitan dengan yang kita sapa sebagai Allah itu. Lalu pengalaman ini adalah pengalaman yang berkaitan dengan kejadian entah kosmologis, ya, peristiwa alam, antropologis, alias hal-hal yang sehari-hari berkaitan dengan hidup kita sebagai manusia. Lalu juga hal-hal yang berkaitan dengan etis, ya, hal-hal etis itu peristiwa-peristiwa yang menyentuh aspek moral, ya, kebaikan, keindahan, kalau kita mau katakan keindahan sebagai bagian dari moral misalnya, ya. Dan itu semua kejadian yang menjadi peristiwa, artinya sesuatu yang menyentuh bagian memori manusia, ya. Dan itu nanti dalam prosesnya saya sudah kemukakan bagaimana manusia itu paling tidak menurut Agustinus terdiri atas memoria, intellectus, dan voluntas, ya. Voluntas kehendak atau hasrat gairah yang kuat. Memoria kita sudah paham itu, memori, kenangan, ya. Lalu berkaitan dengan intellectus, hal yang lebih daripada rasio. Yang saya kemukakan, tawarkan adalah istilah pengertian gitu, ya. Lalu ada pengalaman yang memang didasarkan pada iman gitu. Maka ini kekhasannya, karena pengalaman perjumpaan dengan yang ilahi butuh iman, pengharapan, ya, dan cinta. Nah, ini yang disebut tiga hal ini keutamaan teologikal, ya.
dalam dunia akademis, khususnya di Katolik. Lalu kita bicara juga Senin lalu berkaitan dengan pengalaman kerinduan, dan saya coba paparkan dengan tilikan psikoanalisis dari Jacques Lacan, ya. Cukup menarik dengan kajian ini yang menunjukkan kalau Lacan itu kan ada lackness, ada kekurangan pada diri manusia sehingga dia terus-menerus mau memenuhi apa yang kurang itu, ya. Jadi ini tilikan dari psikoanalisis Lacan. Lalu saya juga mengemukakan kalau William Irving melihat dari masalah biological incentive system. Kalau Bapak Ibu teman-teman ingat itu, ya. Jadi orang itu punya kerinduan karena ada sesuatu yang enak, ada yang nyaman, ya. Nah, ini juga menjadi bagian yang sekarang ini dianggap sebagai paparan teoritis dari neuroscience misalnya berkaitan dengan biological incentive system. Nah, jadi paling tidak saya mau menegaskan tentang pengalaman kerinduan yang terus-menerus itu pada akhirnya, pada ujung-ujungnya berarti kepada kerinduan kepada yang maha dirindukan. Itu, ya. Jadi ada sesuatu yang maha dirindukan. Ini yang kalau tadi pakai teori Lacan atau Irving, ya itu bisa dilihat, ya. Tentu kalau misalnya psikoanalisis Lacan mengatakan ada sesuatu yang memenuhi kekurangan itu, ya. Dan itu karena prosesnya terus-menerus, maka ini ujungnya, ya, paling ujung. Jadi maka saya pakai istilah yang maha dirindukan, ya. Dan itu dalam bahasa agama dikatakan sebagai yang ilahi, Allah, dan seterusnya. Jadi ada banyak penamaan tentang yang maha dirindukan itu. Dan ini tentu bukan suffering, ya. Jadi menghayati yang maha dirindukan bukan suffering tentu saja, ya. Jadi bukan penderitaan, karena natur dari manusia mengharapkan sesuatu yang tadi, ya, baik pendekatan Lacan ataupun pendekatan Irving, ada sesuatu yang memang menyenangkan sebetulnya, tapi juga perlu dipahami menyenangkan di sini bukan yang bersifat sementara. Oleh karena itu tidak bisa dikatakan juga bahwa yang maha dirindukan itu joying gitu, ya, sesuatu yang menggembirakan. Tidak begitu juga. Nah, ini karena apa? Logikanya ini Buddhisme mengatakan seperti ini, ya. Jadi ketika ada suffering pasti orang ada pengharapan akan yang baik, ya. Jadi joying itu. Tapi kalau ada joying pun juga atau kegembiraan itu, maka pasti ada kesedihan gitu. Maka dalam konsep Buddhisme bahwa yang ujung itu tidak lain adalah kekosongan, nirvana, ya. Jadi kekosongan. Tapi ketika dipahami bahwa Buddhisme lahir dalam rangka menjawab persoalan suffering, maka sebenarnya inti dari upaya menuju pada hal yang akhir itu, ya, konsep kekosongan itu sendiri merupakan sesuatu yang maha dirindukan, kalau begitu, ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, kiranya ini menjadi titik tolak kalau begitu bisa berdialog kita dengan Buddhisme, ya. Jadi agama-agama Semitik juga bisa berdialog dalam kaitan apa yang menjadi kebutuhan atau eksistensi kita sebagai manusia. Maka di dalam literatur kekristenan kita mengenal bahwa itu adalah damai sejahtera, ya. Bahasa Ibraninya itu shalom. Tentu saja konsep shalom itu macam-macam, ya. Oleh karena itu menarik di Perjanjian Baru misalnya menggunakan kata eirene, dan Yesus menegaskan damai sejahtera yang kutinggalkan tidak seperti yang diberikan oleh dunia, ya. Jadi ada penegasan damai sejahtera ini juga sebuah gagasan yang maha dirindukan itu tidak bisa didefinisikan secara natur kita dengan bahasa dunia. Kalau tidak nanti, ya Bapak Ibu, teman-teman, nanti damai sejahtera itu adalah berkaitan dengan harta misalnya atau kekuasaan. Nah, itu seperti yang diberikan dunia. Maka definisinya bukan seperti itu. Jadi bukan suffering, bukan juga joying, ya, sesuatu yang menggembirakan. Apa itu? Nah, itulah satu kondisi, ya, shalom, ya. Maka ini
sesuatu yang menyentuh batin barangkali ya. Kalau dalam konsep Yunani, Aristoteles misalnya mengenal konsep eudaimonia, ya eudaimonia, ya kebahagiaan, ya kebahagiaan. Bahagia yang dimaksud kalau teman-teman mau menelusuri filsafat kebahagiaan dari Aristoteles misalnya, itu luar biasa juga, sesuatu yang memang tidak bisa ada kategori yang spesifik begitu ya. Nah, yang menarik juga ada sebuah konsep gagasan tentang pleroma, kepenuhan. Ya, ini ditekankan dalam kelompok gnostik, ya, kelompok gnostik, pleroma, kepenuhan. Nah, ini maka menurut saya menarik juga kalau gnostisisme itu coba ditilik dari psikoanalisis Lacan misalnya, ya, kepenuhan ini apa? Saya belajar tentang gnostik di waktu saya menjalani studi S1 ya, bagaimana ada sistem yang begitu rapih dari gnostisisme, bahwa misalnya butos itu kedalaman, itu adalah cara, ya, ketika orang masuk dalam butos, dalam kedalaman, maka dia akan masuk kepada pleroma, ya, itu Valentinus misalnya, tokoh-tokoh gnostisisme mengemukakan hal-hal seperti itu, ya. Jadi nanti Paulus juga memakai gagasan-gagasan kepenuhan. Kepenuhan itu ada pada Kristus, misalnya, itu yang dikemukakan oleh Paulus, Rasul Paulus, ya. Jadi inilah sebuah gambaran apa sih yang maha dirindukan itu. Ya, jadi masing-masing bisa mendefinisikannya. Paling tidak bahasa agama ya damai sejahtera, kebahagiaan, kepenuhan, seperti itu, ya. Atau kekosongan kalau mau ditambah dengan kosakata dari Buddhisme. Lalu dalam perjarahan kerinduan yang eksistensial itu, bahasa manusia ternyata menentukan, gitu ya. Karena toh manusia itu menghidupi dunia kehidupan, dan di dalam keresahan ya ada aporia, ya. Selain ada euforia, rasa betah gitu ya, tapi juga kan ada rasa resah. Nah, ini semua ini, ya, proses yang bergulir ini ditentukan juga oleh bahasa, karena manusia itu bukan makhluk yang diam, tapi makhluk yang berbahasa, logon ekon, ya. Maka di sana betapa yang namanya teks, ya. Jadi teks ini dalam pengertian yang luas, konteks dan seks juga dalam pengertian yang luas, ini turut menentukan bagaimana perkembangan dari siapa itu manusia dalam rangka pengalaman kerinduannya kepada yang maha dirindukan. Nah, Mark Sheridan itu mengingatkan bahwa God is not like human. Maksudnya, Sheridan mau mengingatkan bahasa apapun tentang yang maha dirindukan, yang ilahi itu atau Allah itu tidak seperti manusia. Jadi ini yang harus diingat, ya. Karena itu perjarahan kerinduan ultima maksudnya adalah yang puncak, ya, yang paling ultim, paling akhir gitu ya. Ini tidak lain sebetulnya perjarahan itu perjalanan pilgrimage, ya. Olah rasa dan olah bahasa gitu ya, dua hal yang menentukan. Olah rasa pun juga harus dipahami dengan baik, ya, bukan berkaitan dengan masalah selera, ya. Tapi Bapak Ibu teman-teman boleh membaca misalnya satu buku yang menarik, ya, menurut saya, Anatomi Rasa dari Ayu Utami, ya. Pengertian rasa itu begitu mendalam. Tapi saya membaca buku Rasa, judulnya Rasa, ya, sebuah handbook, ya, karena rasa itu konsep dalam Hinduisme, dan ternyata begitu dalam apa itu rasa. Maka sebetulnya perjarahan manusia dalam rangka kerinduan yang ultima itu tidak lain olah rasa dan olah bahasa, ya. Tadi dikemukakan bahasa yang dimaksud, kalau Bapak Ibu melihat gambar yang saya sudah buat ini, ya. Jadi hidup manusia itu ada bahasa, ada budaya, dan tradisi. Tradisi itu tradistore, bahasa Latin, artinya penerusan, proses yang diteruskan, ya. Jadi
kita hidup itu tidak lepas daripada dari tradisi ya. Sebetulnya kita tidak bisa lepas dari itu karena ada yang diwariskan, diteruskan. Ya, apapun itu menjadi bagian dari proses tradisi. Maka bahasa, budaya, tradisi hal yang tidak bisa dipisahkan begitu ya. Dan berkaitan dengan bahasa, saya cantumkan 3 hal itu ya. Ada bahasa gerak, ya bahasa gerak tentu saja misalnya berupa ya perilaku hidup begitu ya. Etos itu ya, itu juga berkaitan gerak. Tarian itu juga bahasa ya. Termasuk juga liturgi ya, ada gerak liturgis misalnya, itu pun juga bahasa. Lalu suara ya ini berkaitan dengan hal-hal yang lisan ya, yang diucapkan ya, itu juga misalnya cerita-cerita yang terus hidup dalam konteks tertentu ya. Nah ini juga bagian dari hidup manusia. Lalu tera, maksudnya tera itu tulisan sebetulnya ya. Tapi kalau saya cantumkan kata tulisan, kita selalu memahami hanya berupa ya angka-angka atau huruf-huruf itu ya, tulisan itu ya. Lalu saya memikirkan itu yang namanya lukisan, gambar itu masuk di mana? Apakah saya harus buat yang keempat? Ya, bisa saja sih dibuat begitu. Tapi dalam rangka menyederhanakan ini, maka yang namanya lukisan, gambar itu termasuk pada bahasa tera. Ya, itu istilah yang saya buat ya. Jadi tera yang dimaksud adalah tulisan dan gambar atau lukisan. Ya, jadi itu juga merupakan bahasa. Nah, dalam rangka penjarahan kerinduan ultima itu semua dibahasakan ya, dibahasakan dalam paling tidak 3 hal ini. Dan ya menarik, kita mesti mengingat tadi Mark Sheridan bahwa tentang yang ilahi itu tidak seperti manusia. Maka gerak apapun, suara apapun, tera apapun selalu bersifat terbatas. Ini yang perlu ditegaskan menjadi sebuah kesadaran bagi kita. Bagaimana kita berhadapan dengan yang ilahi itu ya. Maka Sally McFagu misalnya mengatakan bahasa tentang yang ilahi tidak lain sifatnya metafor ya, metaforik ya, metaphorical theology itu bukunya ya. Jadi artinya bahasa kiasan yang sebenarnya juga di dalamnya tidak bisa dipahami secara harfiah ya. Allah itu raja misalnya, maka raja di sana itu metafor ya, dalam rangka memahami siapa Allah itu. Allah itu Bapa, Allah itu Ibu misalnya, itu semua metafor ya. Dan Sheridan mengemukakan bagaimanapun bahasa tentang yang ilahi itu sifatnya antropomorfik, artinya memakai bentuk atau forma-forma dari manusia ya. Oleh karena itu penggambaran tentang Allah itu ya antropomorfik ya. Jadi seperti kita memahami manusia ya, begitupun kita memahami Allah begitu ya, atau yang ilahi itu. Jadi bahasa tentang yang ilahi ya digunakan dengan bentuk-bentuk dari bahasa tentang kita sebagai manusia. Nah, menarik, Sheridan mengatakan ini termasuk juga antropopatik. Ya, antropopatik itu maksudnya hal-hal yang berkaitan dengan emosi. Ya. Emosinya di sana pun juga antropos. Ya. Jadi ketika menggambarkan Allah yang cemburu, ya, bahas tentang cemburu itu bahasa rasa dari atau emosi manusia gitu ya, yang disematkan kepada Allah. Allah yang menyesal, Allah yang murka misalnya, marah gitu ya. Nah, ini semua tidak lain sebetulnya penggambaran dari bahasa manusia yang berangkat dari emosi manusia itu sendiri gitu ya, yang disematkan kepada yang ilahi atau kepada Allah. Nah, itu yang perlu menjadi bagian ingatan kita. Lalu penamaan tentang Allah, ya penamaan tentang Allah selalu terbatas, yaitu juga sudah kita bahas. Jean-Luc Marion mengkaji itu dengan buku yang cukup menurut saya perlu dibaca oleh para teolog, God Without Being itu ya, itu satu hal yang perlu menjadi kesadaran kita, God Without Being. Ini tentang idol dan ikon gitu ya. Menarik sekali kalau idol itu bahasa itu menjadi tertutup ya, menjadi tertutup, terbungkus, maka dia menjadi berhala, idol. Tapi ikon selalu terbuka
pada dimensi, pada ruang yang lain ya. Nah, maka sebenarnya penamaan tentang Allah itu mestinya sifatnya ikonik ya, ikonik bukan idolik. Nah, tapi bagaimana caranya? Nanti Jean-Luc Marion memakai tanda silang ya. Tanda silang pada kata God ya, atau kata Allah itu supaya mengingatkan ada tanda kurung bahwa ini hanya sekedar konsep begitu ya. Apapun penamaan tentang Allah termasuk juga teologi selalu sifatnya terbatas ya, karena dia mestinya menunjuk pada sesuatu yang jauh lebih tak terjangkau itu ya. Maka apopatik ya, apopatik itu artinya kututup mulutku, kalau pakai kata-kata Ayub ya, kututup mulutku tentang Allah ya, kalaupun aku bicara satu kali tidak akan kuulangi. Itu betapa Ayub ya, kalau Bapak Ibu teman-teman membaca kisah Ayub bagian akhir itu muatan apopatiknya muncul di sana ya. Jadi saya kira ini yang menjadi bagian kesadaran kita seharusnya. Nah, dalam perjalanan kerinduan puncak atau ultima itu yang maha dirindukan bisa jadi 1.7 ya, bisa jadi. Jadi maksudnya ya saya memakai kata bisanya dalam kurung karena mungkin orang punya banyak kerinduan gitu ya, kerinduan yang ultima. Walaupun mesti juga agak kritis sebetulnya, ada nggak sungguh-sungguh banyaknya yang dirindukan itu sungguh-sungguh eksistensial apa enggak, atau sebenarnya eksistensial itu cuma 1.7 ya. Nah, ini yang menjadi sebuah diskusi panas sekarang ini ya. Jadi kalau mengikuti perkembangan teologi, isu tentang monoteisme ini juga menjadi bagian menarik sekali ya. Saya coba ikuti, misalnya monoteisme pagan itu istilah yang lama yang biasa dipakai. Ini sebetulnya agak kontradiksi karena paganisme itu mengenal dewa-dewi gitu ya, kalau kita mau katakan Tuhan-Tuhan atau ilah-ilah gitu. Ada banyak 7 gitu ya, 7 menjadi sebuah penghayatan hidup dari manusia. Ini kita katakan sebagai politeisme ya. Nah, pertanyaannya tadi yang saya kemukakan, sebetulnya banyaknya dewa-dewi itu ya, dewa-dewi itu atau Tuhan-Tuhan itu atau ilah itu ini eksistensial semuanya dalam pengertian betul-betul terpecah begitu ya, plural gitu ya, atau sebenarnya ada yang menjadi bagian eksistensial yang paling mendasar ya, paling mendasar. Karena itu dimunculkan istilah politeisme monoteistik. Jadi begini teman-teman ya, Bapak Ibu ya, kajian dari arkeologi membuktikan bahwa paganisme, jadi agama-agama tradisional lah katakanlah ya, kepercayaan-kepercayaan tradisional, ternyata yang mengenal dewa-dewi atau ilah-ilah itu ternyata ada satu hal yang mendasar gitu. Ada ilah ya, ada ilah atau Tuhan yang paling mendasar. Oleh karena itu muncul pertanyaan ini gitu ya, muncul istilah-istilah ini, monoteisme pagan, politeisme monoteistik. Nah, itu yang menjadi diskusi sekarang ini. Jadi nanti saya akan kemukakan ya kritik dari Paula Fredriksen. Kalau begitu istilah monoteisme itu sebetulnya sudah tidak bisa dipakai lagi gitu. Kalau melihat temuan-temuan arkeologi ya. Tapi nanti kita kembali ke sana. Nah, teman-teman, perjalanan kerinduan puncak ini olah rasa, olah bahasa itu ini ternyata di dalamnya karena berkaitan dengan bahasa, berkaitan dengan konteks ya. Maka kepentingan dan kekuasaan itu membentuk sistem formal legal kepercayaan ya. Jadi adanya kepentingan dan kekuasaan ini memungkinkan sebuah sistem formal legal. Ingat teman-teman Bapak Ibu, pada Senin yang lalu saya kemukakan bahwa matra dunia kehidupan ini mengenal yang namanya matra keteraturan, ketetapan.
Ya. Jadi artinya manusia itu punya natur yang inginnya teratur. Nah, dalam kaitan keteraturan organisasi itu, maka di sanalah muncul siapa yang mengatur, ya, siapa yang punya kuasa. Lalu pertanyaan kemudian kepentingan siapa ini, gitu ya. Maka di sanalah dalam rangka itu, dalam rangka keteraturan, sistem formal legal kepercayaan itu terbentuk. Ya, sistem formal legal kepercayaan misalnya berkaitan dengan liturgi, itu kan sistem formal legal berkaitan dengan ibadah. Etos itu berkaitan dengan perilaku hidup, ya, perilaku hidup yang coba juga ditata sedemikian rupa. Ada sistem formal legal yang dipakai. Nah, juga doktrin, artinya sesuatu yang mau diteruskan, ya. Ini semua kan berkaitan, liturgi juga diteruskan, ada tradisinya, etos pun juga diteruskan. Nah, dalam kaitan pengajaran, hal-hal yang menjadi keteraturan itu, tatanan itu, ini doktrin juga butuh, ya, doktrin atau dogma, juga hukum atau ketetapan-ketetapan. Nah, itu bagian dari sistem formal legal. Ini sekali lagi karena ada kepentingan dan kekuasaan. Tolong ini dipahami netral dulu, ya, jangan terlalu cepat-cepat negatif, ya, tentang kepentingan dan kekuasaan. Walaupun nanti pada saat di mana kita diperkenalkan dengan teori kritis, ya, masa Frankfurt misalnya tentang kritik ideologi misalnya. Nah, ini dalam kaitan ini mempertanyakan kepentingan dan kekuasaan siapa, termasuk juga dalam kaitan agama. Karena agama bisa kita pahami sebagai sistem formal legal kepercayaan yang terbentuk begitu, ya. Oleh siapa? Ya dulu-dulunya oleh semacam komunitas klerikal barangkali, ya. Maka saya mengatakan mungkin ini ada semacam konspirasi sosial klerikal, ya. Kajian tentang ini juga sekarang sedang panas gitu, ya, tentang agama sebagai konspirasi. Wah, itu tema yang menarik gitu, ya, tentang ini. Jadi konspirasi sosial klerikal inilah yang terjadi, ya. Maka, ya, ini sebuah tantangan dari saya kepada teman-teman, ya. Demi menggairahkan lagi spiritualitas religius, kita butuh yang namanya kajian ulang teologis tentang koinspirasi. Jadi saya kok waktu awal jujurnya mendengar kata konspirasi itu langsung negatif, ya, konotasinya negatif. Tapi ketika dikaji asal usul dari kata ini, maka kata ini memuat yang namanya ko itu bersama-sama, ya. Lalu ada inspire, ya, inspirasi, inspirare itu bernafas, ya, bernafas bersama-sama. Jadi konspirasi sebetulnya dalam kaitan bernafas bersama-sama dalam rangka tatanan itu. Maka perlu menurut saya, ya, Bapak Ibu teman-teman boleh nanti mengkaji, kalau masih ada yang senang belajar, cobalah kaji tentang secara teologis apa itu koinspirasi, ya. Saya pakai tambah i untuk mengingatkan ada inspirasi. Betapa ketika misalnya nanti di akhir pertemuan barangkali saya akan tegaskan tentang pentingnya kita menghayati pribadi Roh Kudus itu, ya, dalam doktrin Trinitas. Karena inilah yang akan memberikan gairah baru bagi perjalanan atau perjarahan kerinduan kita di dunia kehidupan ini. Nah, di sebelah kiri itu, ya, di slide itu bahasa dari Jean-Luc Marion, tulisan dari Jean-Luc Marion, itu yang dimaksud dengan diberi tanda silang, ya, hanya untuk menunjukkan begitulah caranya, bagaimana olah bahasa yang memberikan kesadaran butuh tanda kurung sebenarnya. Maka Jean-Luc Marion memberikan tanda silang. Sebetulnya Edmund Husserl, Heidegger juga sudah mengingatkan tentang hal ini, ya. Jadi seperti itu. Lalu itu menjadi bagian awal untuk semacam kerangka teori tentang pembentukan doktrin Trinitas. Secara cepat Bapak Ibu, saya mau tunjukkan bagaimana pembentukan doktrin Trinitas ini. Titik berangkatnya, ya, dari Larry Hurtado. Kita tahu, ya, doktrin Trinitas
Ya sebetulnya kalau ditunjukkan secara mudah ya tinggal buka ini loh yang namanya doktrin Trinitas gitu ya, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi tidak sesederhana itu sebetulnya ya. Jadi kalimat ini pun dalam Matius 28 ayat 19 ini berangkat dari sesuatu yang berproses ya sebetulnya. Nah, saya mau menunjukkan itu berdasarkan pembacaan terhadap buku Larry Hurtado. Larry Hurtado mengatakan bahwa devosi kepada Kristus itu sebagai titik tolak yang penting untuk memahami doktrin dalam kekristenan, ya. Dan dia menunjukkan bahwa ada 4 faktor turut membentuk devosi kepada Kristus. Jadi devosi kepada Kristus itu menjadi bagian sentral untuk memahami doktrin Trinitas sebetulnya. Nah, 4 faktor itu, monoteisme Yudaisme awal, pengaruh kuat Yesus dari Nazaret, dan yang ketiga pengalaman religius atas peristiwa Yesus, terakhir lingkungan sistem-sistem kepercayaan. Satu persatu, monoteisme Yudaisme awal. Saya cepat saja ya, karena kajian tentang ini mestinya diberikan di kelas dunia Alkitab ya, oleh kalau di Fakultas Teologi UKDW oleh Pak Daniel dan Ibu Rena ya, mengantar pada pemahaman kekristenan awal juga, termasuk juga Yudaisme. Ya, jadi monoteisme Yudaisme awal ini bicara periode dari abad ke-6 sebelum zaman bersama atau sebelum Masehi sampai dengan tahun 70 zaman bersama ya, 70 Masehi. Ini berkaitan dengan Bait Allah kedua begitu ya, karena Bait Allah pertama itu dihancurkan tahun 586 sebelum zaman bersama itu ya, oleh Neo Babilonia. Di situ berlangsung, jadi pada bagian Bait Allah kedua itu berlangsung ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, sistem kepercayaan Yahudi. Ya. Jadi kalau memakai istilah Larry Hurtado itu ancient Jewish monotheism, ya, jadi monotheisme Yahudi antik gitu ya. Dan ini terus berkembang kepada inclusive monotheism ya, atau monotheisme inklusif, monotheisme yang terbuka. Jadi teman-teman, istilah-istilah ini sekarang jadi apa ya? Jadi goyah karena penemuan-penemuan arkeologis ya. Seperti itu lukisan, apa bukan lukisan ya, foto Yahweh dan Asyerah ya, yang ini penemuan arkeologis yang mau menunjukkan bahwa masa lampau itu ya ternyata bukan saja Yahweh yang dikenal itu, tapi juga ada Asyerah. Bahwa teks Alkitab menceritakan tentang bagaimana Asyerah ini dibabat gitu, misalnya di cerita Elia begitu ya, ketika masa Ratu Isabel gitu ya. Nah ini menarik begitu ya. Jadi ini silakan ditelusuri ya. Tapi paling tidak dalam kaitan diskusi kontemporer mutakhir tentang hal ini, sekali lagi perlu dipikirkan ulang tentang istilah monoteisme itu, karena pengertian monoteisme ini menunjuk pada Allah yang ilah itu hanya satu mutlak ya. Ini sudah tidak cocok lagi ya, karena pada kenyataannya ternyata di dalam konteks dunia lampau ada banyak juga dikenal ilah-ilah yang lain, lalu itu semua menjadi bagian dari kehidupan begitu ya. Maka kalau begitu apa itu ya? Jadi istilah apa itu? Itu saya tidak masuk ke area sana ya, karena ini masih dalam perkembangan terus-menerus ya. Nah, saya hanya mau menggambarkan monoteisme Yudaisme awal, termasuk nanti inilah yang mewarnai kehidupan Yesus dan murid-muridnya itu ya. Mengakomodasi kepercayaan dan sebutan kehormatan kepada figur-figur perantara utama seperti malaikat-malaikat ya. Dikenal ada 7 malaikat utama ya. Jadi yang kita tahu namanya dari Alkitab kita hanya 3 ya. Gabriel, Mikael dan Rafael ya. Rafael pun juga dari kitab Tobit ya. Sebenarnya ada satu yang
jarang kita masukkan sebagai tokoh malaikat atau figur malaikat, Satan gitu atau iblis ya. Itu pun juga sebetulnya dalam sistem kepercayaan tentang malaikat-malaikat itu juga bagian. Tapi Satan ini yang memberontak gitu ya. Nah, ya figur-figur ini sebenarnya dalam rangka apa? Tadi dikatakan perantara utama ya. Ini mau apa? Karena yang ilahi itu tidak bisa dijangkau begitu ya, maka penggambaran bagaimana dia bekerja, bagaimana kemuliaannya itu semua dengan figur-figur malaikat itu ya, malaikat ya. Tentu malaikat itu punya tugas-tugasnya gitu ya. Kalau di yang saya tahu ya, waktu saya kecil kan saya belajar Islam, tentang malaikat ada berapa, nanti Pak Ahmad bisa cerita itu ya tentang malaikat di dalam pengajaran Islam. Masing-masing punya tugas, punya peran dalam rangka tadi itu ya, bahwa seolah-olah ya pembantu-pembantu dari yang ilahi itu. Ini sekali lagi figur-figur yang kemudian diakomodasi dalam kehidupan kepercayaan Yudaisme awal juga sebenarnya. Termasuk juga pahlawan-pahlawan, orang-orang yang diagungkan, yang dimuliakan gitu ya, di mana orang itu begitu hormat, dan dalam kaitan ini kehormatan itu karena punya peran yang besar dari orang-orang tersebut ya. Misalnya Musa, Elia, dan tentu saja nama-nama yang lain. Dan dalam kaitan peran itu bukan saja dalam rangka menolong hal-hal yang sifatnya nasional, politis gitu ya, tapi juga dalam kaitan perilaku hidup misalnya. Oleh karena itu pahlawan ini juga menjadi figur yang dijadikan model atau keteladanan gitu ya. Jadi ada komunitas katakanlah ya yang sangat devosi terhadap Musa ya, terhadap Elia dan tokoh yang lain ya. Dan ini pahlawan-pahlawan ini dalam konteks Yahudi mereka itu hidup gitu, artinya sesuatu yang historis ya. Tapi nanti ketika membandingkan dengan pengertian pahlawan-pahlawan dalam dunia Yunani dan Romawi, ini beda lagi ya. Apakah seperti Hercules ya, Zeus ya, ini sesuatu yang hidup atau sebuah mitos belaka ya, itu beda lagi. Tapi dalam kaitan ini pahlawan-pahlawan yang menjadi bagian devosi dari Yahudi adalah yang sungguh-sungguh historis ya. Nah, di dalam Yudaisme awal, monoteisme Yudaisme awal, di situ ditetapkan batas yang jelas dalam ranah kultus antara figur devosional ya tadi itu ya, entah malaikat maupun pahlawan, dan Allah yang esa, Allah yang satu, Yahweh itu ya. Maka ini ada batas-batasnya. Jadi misalnya muncul pengajaran bahwa malaikat itu ya tidak lain adalah makhluk ciptaan Tuhan juga gitu ya. Jadi kalau sudah dikatakan ciptaan atau buatan dari yang maha ilahi itu, maka dia tentu jauh lebih rendah. Ada batas-batasnya itu ya. Jadi mana yang harus dijadikan tujuan arah hati tidak lain adalah Yahweh itu sendiri atau Allah yang esa. Nah, menarik Mazmur 96 ayat 5 itu ya, kalau Bapak Ibu teman-teman membaca di situ ya, Allah bangsa-bangsa hampa itu. The other Elohim are Elilim. Itu permainan kata ya. Yang menarik untuk dikaji. Hampa, nothing. Bukan berarti bahwa ini tidak diakui, tetapi dalam rangka arah hati mestinya kepada yang paling mendasar, yang paling ultima, yaitu kepada Yahweh. Bahwa nanti perkembangan ada juga penegasan bahwa hanya Yahweh yang menjadi Allah satu-satunya. Ini yang disebut monoteisme radikal, yang bagi beberapa pakar sekarang ini dari pertemuan arkeologis tadi saya sebutkan, nggak ada tuh yang namanya monoteisme radikal. Kalaupun ada, itu semata-mata sebuah kepentingan politis saja, ya, kepentingan politis dalam rangka kepentingan dan
kuasa yang tadi saya sudah singgung. Ada kepentingan tertentu ketika satu Allah itu ditegakkan, ya. Ini loh yang paling hidup, yang lain tidak. Maka ini semata-mata bukan penghayatan spiritualitas yang katakanlah yang sejati itu, ya, karena masuk kepentingan politis. Nah, itu yang pertama, ya. Jadi monoteisme Yudaisme awal itu hidup dalam abad-abad awal. Lalu pengaruh kuat Yesus dari Nazaret, ya, itu bagian yang kedua tadi, ya, 4 faktor yang hurtado. Yesus seorang yang sungguh hidup dalam sejarah, dilahirkan dari rahim perempuan Maria, tumbuh di kota Nazaret, Galilea. Ini satu hal yang semua sudah menyetujui bahwa ada yang mengatakan itu cuma tokoh biasa, rekaan, ya masih ada, tapi secara akademis dari setiap kajian Yesus itu memang sungguh historis, ya, seseorang yang hidup, dan dia dikenal sebagai seorang yang tumbuh di kota Nazaret, ya. Saya pakai istilah tumbuh, ya, besar, karena itu juga sesuai dengan Alkitab, gitu, ya. Walaupun pertanyaan tentang dilahirkan di Bethlehem itu betul-betul kota Bethlehem atau sebenarnya Yesus lahirnya di Nazaret juga, itu nanti kajian tentang itu kalau dibahas di sini jadi menyimpang dari apa yang seharusnya. Tapi Yesus dari Nazaret ini sebuah terminologi yang sudah baku untuk menunjukkan Yesus yang benar-benar hidup dalam sejarah. Dan provinsi Galilea dikenal sebagai provinsi yang miskin, ya. Ini konteks Yesus bertumbuh, ya, sebagai anak tukang kayu itu. Nah, Yesus adalah pribadi yang intim dengan Allah, dan yang katakanlah sesuatu yang mengejutkan adalah Allah itu disapa sebagai Aba, Bapa. Betul bahwa konsep Bapa itu sudah dikenal dalam dunia antik Yahudi, misalnya kitab Hosea 11, begitu, ya, di mana Bapa itu Allah sebagai Bapa, Yahweh sebagai Bapa itu yang menuntun manusia berjalan, ya, belajar berjalan. Itu konsepnya seperti itu. Lukisan yang saya tampilkan di sini, ikon ini menarik, bukan Bapak, figur Bapak, tapi Maria yang mengajar Yesus berjalan, ya. Jadi hanya untuk memperlihatkan bahwa konsep kebapaan itu sudah dikenal, tapi sesuatu yang mengejutkan pada Yesus, hubungan antara Yesus dengan Allah atau Yahweh itu begitu akrabnya, ya. Dan dia juga mengajarkan kepada orang lain, dan misalnya dalam doa Bapa kami itu, ya, kalau mau berdoa, berdoalah Bapa kami yang di surga. Jadi pemahaman ini diteruskan kepada yang lain. Jadi penghayatan Yesus akan Allah sebagai Bapa diteruskan. Jadi ada hubungan yang intim atau akrab, dan juga dengan sesama, ya, yang disapa sebagai saudara, sahabat. Dan sekarang ini kajiannya, ya, menarik, ya. Yesus itu juga intim dengan lingkungan alam, disapa dalam perumpamaan-perumpamaan. Dan paling khusus misalnya dalam Injil masa kanak-kanak Yesus menurut Thomas, ya, Yesus itu menciptakan burung, ya. Jadi artinya waktu kecil dia menciptakan dari tanah liat, diembus, ya, burungnya hidup, gitu, ya. Betapa dia tuh dekat dengan binatang-binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, ada keintiman. Nah, kajian untuk teologi ekologi atau ekoteologi silahkan untuk menelusuri bagian-bagian seperti ini, ya. Nah, Yesus adalah pribadi yang merayakan dunia kehidupan dalam cinta, dan cinta itu kenotik, tentu teman-teman tahu, ya, kenotik pengosongan diri. Kalau poetik, ya, kalau poetik itu kalos poetik, sesuatu yang dilakukan perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan baik, ya. Itulah cinta Yesus, selalu dalam kaitan pekerjaan-pekerjaan baik. Dan kinetik itu ada dalam gerak, artinya dinamis. Betapa inilah cinta Yesus, penghayatan atau perayaan dunia kehidupan dalam cinta yang Yesus coba tunjukkan. Dan ini ditunjukkan dengan pengajaran, pelayanan yang bersahabatan dan bermukjizat, ya. Jadi tentang hal ini pun juga dalam kajian akademis, Yesus sejarah itu adalah Yesus yang juga mampu melakukan mukjizat itu. Mukjizat terjadi
ya. Jadi bukan cuma bersahabat tapi juga bermujizat. Dan satu hal lagi, ini semua dalam rangka kerajaan Allah, ya. Jadi penghayatan Yesus akan kerajaan Allah begitu kuat, Allah disapa sebagai Bapa, dan penghayatan inilah yang menjadi etos hidupnya, ya, menjadi bagian hidupnya yang dia tunjukkan dengan pengajaran dan pelayanan bersahabat dan bermujizat itu. Lalu kehadiran Yesus dari Nazaret disertai kehadiran paguyuban murid, matetai, ya. Penamaan ini penting, ya, tapi saya cepat karena waktunya sudah sedikit lagi, ya. Maka pertanyaan berikutnya tentang pemuridan itu, ya, pemuridan ini apakah sesuatu yang Yesus lakukan atau sebenarnya sebuah konsep yang belakangan, karena Yesus memang kehadiran Yesus disertai dengan paguyuban murid-murid itu, ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya, apakah kehadiran Yesus ini dalam kaitan gerakan misional, ya? Artinya ada sesuatu yang mau dicapai. Dan menarik, kajian belakangan, saya lupa mencantumkan buku terbaru, ya, tentang eklesia. Eklesia ini satu konsep yang nggak bisa dipahami dengan mudah langsung segera mengatakan itu gereja, ya. Kalau kita memahami konsep eklesia awal, ya, di zaman awal, maka eklesia itu punya kekuatan yang luar biasa, ya, sebagai sebuah gerakan misional, katakanlah, bahkan dalam kaitan pemuridan dan seterusnya itu, ya. Nah, pengajaran dan pelayanan Yesus mengguncang tatanan keagamaan Yahudi dan pemerintahan Romawi. Itu menjadi catatan yang juga ditunjukkan sejarah, sehingga ia ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman mati dengan cara disalibkan. Ya. Dan itu sekali lagi literatur sejarawan non Kristen itu menuliskan bagian-bagian hal seperti itu. Dan ini pengadilan dan hukuman mati Yesus ini adalah skandal, ya, sesuatu yang ganjelan bagi pemerintahan Romawi dan Yahudi abad pertama. Ya. Inilah yang kemudian menggulirkan pengaruh kuat hidup Yesus sehingga menjadi peristiwa, bukan sekedar kejadian biasa, tetapi ini peristiwa. Dan peristiwa ini saya huruf besar semua dalam kaitan, ini peristiwa yang bukan cuma komunitas tertentu, tetapi dalam kaitan juga orang-orang lain, bangsa lain, termasuk Yahudi, Yunani, gitu, ya, terguncang dengan peristiwa ini. Nah, lalu yang berikutnya, pengalaman-pengalaman religius atas peristiwa Yesus. Jadi ini faktor yang ketiga, ya. Karya pengajaran dan pelayanan Yesus dari Nazaret yang penuh gairah itu menyegarkan jiwa, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman, menyukakan hati, membuat mata percaya. Ini saya memakai istilah itu untuk menggambarkan betapa peristiwa Yesus adalah peristiwa yang menyentuh memoria, intelektus, dan voluntas. Ya, saya tidak mau mengulangi lagi supaya kita cepat saja, ya. Jadi inilah betapa pengalaman ini mengguncang, begitu, ya. Kejadian penderitaan dan kematian Yesus secara khusus itu menggetarkan, ya. Ini pakai bahasa saya tuh gempa sukma membahana, jadi peristiwa Yesus yang syarat makna, ya. Betapa ini eksistensial, ya. Ini mengubah, kalau Larry Hurtado mengatakan terjadi mutasi, ya, mutasi seperti gen itu. Kalau ada perubahan jadi mutasi. Ada perubahan yang signifikan. Peristiwa Yesus melahirkan pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan yang maha dirindukan. Nah, ini, ya, teman-teman, saudara-saudari, ya, betapa Yesus itu sekarang dihayati melampaui pribadi manusia biasa. Dan ini menarik, ya, iseng-iseng saya baca buku terbaru Andy Engel, ya, tentang kajian Yesus sejarah dari tilikan seksualitas, bahwa orang itu enggan ditunjukkan juga oleh murid-murid Yesus, ya, bertanya tentang seksualitas Yesus itu, ya. Orang tabu gitu loh, nanya tentang seksualitas Yesus itu. Itu ketabuan itu membuktikan betapa pandangan orang sudah tidak bisa menempatkan Yesus sebagai manusia biasa, ya. Sudah lebih gitu. Seksualitas dianggap sesuatu yang manusiawi, gitu, ya. Maka ini tabu, padahal menarik kalau kita telusuri.
baca buku Andy Engel, saya sudah cantumkan di rujukan ya, buku 2017. Sangat-sangat menarik, Intimate Jesus itu judulnya ya. Nah, maka iman, pengharapan, cinta membuat murid-murid Matthetha itu berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Ini pengalaman religius, pengalaman cinta dari Allah yang membuka mata untuk peristiwa kebangkitan Yesus hingga peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Sekarang pandangan tentang atau kenangan tentang Yesus pada murid-murid itu bukan lagi sebagai manusia biasa, tetapi sudah lebih daripada itu. Nah, saya ingin baca puisi ini. Saya baca sebentar ya. Yesus Putra Maria. Dalam keisanianmu kutemukan Dia yang amat kurindukan. Tuhan yang akrab bersahabat. Tuhan yang memeluk erat. Dalam keilahianmu kudapati Dia yang amat kuhayati. Manusia yang berbagi cita-cita. Manusia yang memberi cinta. Ya, saya senang baca, menulis dan baca puisi, Bapak Ibu, teman-teman. Kata apa ya, nggak lengkap kalau tidak kasih puisi ya. Oke, semoga tidak menghabiskan waktu untuk paparan berikutnya. Jadi saya menghayati inilah, kalau bertanya apa kristologinya Henry Senjaya ini ya. Jadi saya menghayati seperti ini. Nah, masuk kepada bagian keempat, lingkungan sistem-sistem kepercayaan. Ya, jadi yang keempat ini juga akan mempengaruhi devosi, pembentukan devosi Kristus ya. Lalu sampai kepada penghayatan akan Yesus sebagai Tuhan, ya, sebagai Allah itu sendiri bahkan. Lingkungan sistem kepercayaan Yahudi, ya tadi sudah dikemukakan bagaimana keberimanan monoteistik, ya, corak fidelistik itu yang mengungkapkan kesetiaan, ya, imani, ya, profetik apokaliptik dan juga hikmat. Nah, tentang hikmat ini bahasa lainnya adalah gnostik, ya sebetulnya. Corak ini sebetulnya berkembang dalam sistem kepercayaan Yahudi. Lalu perkembangan monoteisme Yahudi membuka ruang bagi devosi binitarian. Jadi tadi ya, jadi figur-figur perantara utama, malaikat-malaikat dan pahlawan-pahlawan itu memungkinkan orang untuk melakukan devosi. Devosi itu pemujaan atau penyembahan, bisa pada subjek-subjek yang dihayati ya tadi itu ya, dalam rangka kerinduannya. Yang mungkin pada malaikat, mungkin pada pahlawan itu, yang pasti adalah pada Tuhan atau kepada Yahweh itu. Maka dua hal ini di dalam kekristenan awal ini namanya devosi binitarian, devosi kepada Allah dan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya, ini bisa baca 1 Korintus 8 ayat 5 dan 6. Jadi inilah yang terjadi ya di masa abad pertama yang disebut sebagai masa apostolik, ya. Lalu di dalam lingkungan Yunani Romawi ada sistem-sistem kepercayaan seperti ini ya. Jadi keberimanan yang kultis dengan narasi-narasi heroik simbolik sebagai kekuatan utama. Tentu kita tahu tentang hal itu ya. Ada cerita-cerita tentang mitologi Yunani gitu ya. Dan di Romawi juga mengenal narasi-narasi dalam kaitan pahlawan-pahlawan dan dewa-dewinya. Nah, ini menjadi kekuatan utama. Dan mereka ini biasa dengan pemahaman dan praktek tentang deifikasi atau teosis, yaitu manusia yang menjadi dewa atau Tuhan. Ada proses manusia menjadi yang hebat ya, yang super, bahkan Tuhan itu atau dewa. Nah, ini
bertolak sebetulnya dari keyakinan bahwa manusia itu punya citra atau gambaran yang mulia. Ya, jadi dalam lingkungan Yunani Romawi, deifikasi pada awalnya seperti itu, tapi belakangan berkelindan dengan kepentingan penguasa, maka ruler, kultus penguasa itu berlangsung. Bagaimana seorang kaisar menganggap diri sebagai Tuhan. Nah, ini punya kepentingan ya dalam kaitan ketundukan, ya, menundukkan rakyat dan seterusnya. Nah, pada awalnya tidak demikian sebetulnya. Konsep-konsep ini atau sistem-sistem ini dikenal oleh murid-murid Yesus juga, sehingga ketika Yesus dari Nazaret itu kemudian dihayati lebih, maka mereka pun juga memikirkan gagasan-gagasan deifikasi. Itulah sebabnya teman-teman, Bapak Ibu, ya, tentang teologi atau sebetulnya tidak tepat kalau dikatakan teologi, apa ya, lebih baik konsep-konsep deifikasi dan praktek-praktek deifikasi ini lebih dikenal di lingkungan saudara-saudari kita ortodoks, ya. Dan kebetulan studi saya berkaitan dengan hal ini, ya, deifikasi misalnya. Nah, bagaimana kekristenan memahami Yesus sebagai Tuhan? Apakah dalam kaitan deifikasi? Kalau iya, maka titik tolaknya sebetulnya antropologis. Ya, jadi itu satu hal yang perlu dikaji, dan kalau di ortodoksi sudah diakui, diterima, ya, bahwa memang betul itu berangkat dari teologi antropologis, ya, deifikasi itu. Nah, jadi sekarang babak lanjutan pembentukan ini pun juga saya harus cepat, ya. Muncul berbagai sebutan atau ungkapan tentang Yesus, dan semua itu bergantung pada pengalaman relasional personal, ya. Jadi misalnya ditunjukkan pertanyaan Yesus ini, ya, siapakah aku ini? Apa katamu siapakah aku ini? Yesus mau merengkuh hal-hal yang sifatnya relasional personal sebenarnya. Dan kalau ditelusuri, ini menarik juga bahwa gelar-gelar atau sebutan-sebutan atau ungkapan-ungkapan terhadap Yesus itu beragam, ada banyak sekali, ya. Kalau boleh diurutkan kira-kira seperti ini, dari penghayatan Mesias atau Kristus yang nasionalis dalam kaitan sebagai pembebas bangsa atau kerajaan Israel, begitu, ya. Itu bisa dibaca Bapak Ibu, ya, teman-teman. Lalu Yesus disebut sebagai orang benar, anak Allah. Kalau anak Allah masih general sebetulnya, ya. Tapi ketika disebut anak tunggal Allah, maka ini menjadi sangat spesifik, sangat khas, satu-satunya, begitu, ya. Mau menunjukkan bahwa lebih daripada yang lain. Ini saya sengaja mengurutkan demikian gelar-gelar ini atau gambaran tentang atau sebutan tentang Yesus ini dalam makin dari yang sifatnya kodratis sampai kepada yang adikodrati, ya. Dari Mesias nasionalis sampai kepada sekarang berikutnya Mesias atau Kristus kosmis. Itu sudah jauh lebih lagi, ya. Lalu Tuhan, dan yang luar biasa adalah Allah yang dekat melawat, ya. Jadi ini sebuah proses yang panjang sebenarnya, ya, dari penyebutan-penyebutan ini. Tapi itulah dalam kaitan pengalaman religius murid-murid dan mereka yang tergetar dengan peristiwa Yesus. Dan kemudian belakangan dihayati juga bahwa Roh Kudus itu punya peran yang signifikan dalam pengakuan, ya. Dan ini dinyatakan oleh Paulus misalnya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Di sini muncul satu figur yang lain yang sebenarnya sudah dikenal dalam lingkungan Yahudi, Roh Allah, ya, sudah dikenal. Tetapi ketika ini ditegaskan dalam kaitan pengakuan iman tentang Yesus sebagai Tuhan, ini menjadi menarik. Maka ini menjadi pribadi yang ketiga, ya, yang saya akan tunjukkan sebagai berikut ini, ya. Jadi, sudah 60 menit ya Pak, reminder. Oke, terima kasih. Tambah waktu 10 menit boleh, ya? Sayang nih, ya. Tentu saja boleh Pak. Oke, ya. Jadi masuk pada babak pertanggungjawaban iman, ya. Di sana sebetulnya suasana dalam rangka dalam kaitan menjelaskan iman itu mengapa begini, mengapa begitu, ya. Maka ini biasa juga dikenal sebagai masa apologetik, ya, pembelaan iman, ya. Kita pun juga perlu
menjernihkan istilah apologetik ini, jangan alergi dengan kata ini. Saya kira ini bagian dari kehidupan kita kalau kita beriman, punya pertanggungjawaban jawab gitu ya, bertanggung jawab dengan iman. Nah, di masa awal pun juga demikian. Yesus Kristus sebagai Tuhan yang menyelamatkan dan mengubahkan itu menjadi hal yang mau dihayati, ditunjukkan oleh murid-murid ya, karena memang menyelamatkan di sana dalam kaitan shalom tadi itu ya, dalam kaitan damai sejahtera itu, bukan menyelamatkan dalam pengertian yang harfiah, tetapi ini mendalam, sesuatu yang dirindukan. Nah, Yesus itu menjadi jawabannya. Yesus itu juga karena dia adalah jawaban, dia juga yang mengubah aku, mentransformasi aku. Nah, itulah yang sungguh dihayati. Maka spiritualitas devosional yang transformatif itu ini yang berkembang di masa-masa awal, masa apostolik ya, masa para rasul. Energi cinta itu ini yang membuat para murid itu bertahan dalam penderitaan demi konfigurasi. Konfigurasi ini kata yang kuat sebetulnya, demi menjadi seperti Kristus itu. Nah, kembali di sini tadi saya singgung soal model keteladanan ya. Berarti kan pengaruh dari sistem kepercayaan yang tadi mengenal pahlawan sebagai model itu, di situ udah campur baur gitu ya. Nah, ini terjadi ya. Seorang Ignatius dari Antioquia itu ikonnya ya. Ia begitu menghayati tentang konfigurasi dengan Kristus, kebersatuan dengan Kristus. Aku mau menjadi seperti Kristus. Oleh karena itu, Ignatius dari Antioquia ketika dia ditangkap dan mau diadili di Roma, itu perjalanannya tuh jauh. Sejarah mencatat bahwa ada banyak pengikut dari pengikut Kristus, Kristianoi itu mau menyelamatkan Ignatius, tapi dia tidak mau. Ya, bisa dibaca dalam surat-suratnya. Dia mengatakan tidak usah, ya, tidak perlu. Aku mau menjadi Kristus. Bayangkan semangat ini, ya, semangat konfigurasi dengan Kristus dalam kaitan Yesus itu yang dirindukan, ya. Maka kebersatuan itu ini mungkin yang menjadi titik tolak mistik Kristen itu ya, kebersatuan dengan Kristus. Dan juga demi persatuan Kristianoi itu yang ditunjukkan di masa-masa awal ya, pertanggungjawaban itu dalam rangka itu. Kalau tidak, maka ingat ya ada gerakan misional yaitu mau memberikan perubahan bagi dunia kehidupan sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Nah, ini dalam kaitan Katolisisme ya, menjadi Katolik dalam kaitan Katolik itu umum, universal ya, kebersatuan Kristianoi. Lalu bagian lain dalam kaitan apologetik, perdebatan tentang iman Kristianoi ya. Kristianoi itu orang-orang Kristen ya, yang dipandang sebagai pengkhianat monoteis Yahudi. Nah, ini Yudaisme lanjutan menurut Pierre Bolte, seorang profesor Perjanjian Baru di Freie Universität ya. Dia mengatakan tampaknya Yudaisme lanjutan, jadi tadi Yudaisme awal itu kan sifatnya inklusif ya, terbuka, tapi Yudaisme lanjutan ini lebih eksklusif gitu ya, lebih tertutup, menekankan Yahweh ya. Kalau dalam konsep keesaan Tuhan itu, satunya Tuhan itu menjadi bagian penting begitu ya. Jadi coraknya memang monoteisme eksklusif menurut Pierre Bolte ya. Ya ini boleh teman-teman kalau yang senang untuk mengkaji sejarah dilihat bagian-bagian itu, khususnya mereka yang biblika sebenarnya ya. Buku dialog dari Justinus Martyr menunjukkan itu ya, menjadi bukti penting tentang bagaimana diskusi antara Kristianoi dan orang-orang Yahudi. Nah, upaya merumuskan iman yang diperjuangkan oleh Kristianoi ini, khususnya para soko guru ya. Kalau tidak mau disebut bapak-bapak gereja nanti kan protes, mestinya ada ibu-ibu gereja juga. Betul memang, tapi term akademis selalu menunjuk bapak-bapak gereja, bapak-bapak aja ya. Walaupun saya sekarang lebih mau mengangkat juga ibu-ibu gereja ya. Ini ada banyak soko guru yang adalah perempuan. Nah,
mereka mau merumuskan, para suku guru ini merumuskan iman, pergumulannya seperti ini ya. Jadi pergumulan iman Trinitas itu, Allah itu Esa dan dia menyatakan dirinya dalam nama Bapa dan Anak yang dimaksud adalah Yesus Kristus dan Roh Kudus. Maka persoalannya, pertanyaannya ya, jadi status kuesionisnya itu duduk perkaranya, penekanan yang berlebihan keesaan Allah, maka ini akan jatuh pada monarkianisme. Kalau menekankan lebih kepada ketigaan Allah masing-masing pribadi, ini jatuh kepada triteisme, percaya kepada tiga Tuhan itu ya, tiga Allah. Maka ini persoalannya ya, bagaimana ini bisa diatasi. Jadi isu monarkianisme dan triteisme, aduh pakai beginian segala. Jadi monarkianisme prinsip satu-satunya, paham yang meyakini secara mutlak adanya prinsip satu-satunya. Konsekuensinya itu ada terbentuk etos hierarkisme ya, hierarki yang lebih hierarki itu nanti akan mewarnai juga bagaimana tatanan gereja misalnya ya. Dalam tatanan sosial juga kalau ini ditekankan ya, monarkianisme membentuk hierarkisme yang bisa akhirnya membahayakan juga. Perlu dipikirkan kalau begitu siapa yang paling atas ya, menjadi puncak itu. Dan juga ada subordinasianisme. Jadi artinya kalau ada puncak maka ada yang bawah, maka ini subordinanis ya. Jadi ya, ini sesuatu yang dalam tatanan sosial bukan sesuatu yang ideal ya, bukan sesuatu yang baik begitu. Terjadi kelas katakanlah seperti itu. Maka ini coba dipikirkan ya, menjadi sebuah persoalan. Triteisme, maka kalau ini berkembang konsekuensinya jadi relatif ya, masing-masing punya kekuatan bahkan bisa anarkis begitu. Maka ini banyak tokoh guru gereja abad pertama sampai kedua menekankan keesaan Allah, sepakat bahwa Bapa adalah prinsip satu-satunya sumber keilahian. Jadi sifat doktrin Trinitas di abad-abad awal, paling tidak abad 1-2 itu memang monarkianisme ya, monarkis katakanlah ya. Ada yang bentuknya dinamis seperti ini ya. Yesus mendapat kekuatan dinamis istimewa dari Bapa sehingga dia jadi anak Allah ya. Jadi perhatikan di sana ya, dinamis yang dimaksud adalah pelimpahan kekuatan itu dari Bapa sebagai sumber satu-satunya atau puncaknya gitu ya. Lalu yang modalis juga sama sebetulnya. Yesus dan Roh Kudus adalah cara penampakan berbeda dari Bapa. Nah, hal seperti ini coba diatasi sebetulnya yang menjadi sebuah pergumulan. Oke lah, di masa-masa awal ini sebetulnya dalam kaitan menolong bagaimana doktrin Trinitas itu sebelum dia betul-betul matang gitu ya. Ini menjadi sebuah bahan-bahan untuk dipikirkan lebih lanjut. Dan pemikiran yang perlu mendesak adalah ketika di abad ke-3, ke-4 terjadi perselisihan yang hebat di Alexandria, ya, di Alexandria Mesir. Ada seorang imam sebetulnya diakon dia, itu ya, diakon Arius atau penatua Arius, belum ditabis sampai kepada imam sebetulnya ya. Dia menekankan keesaan Allah dan menempatkan Yesus sebagai makhluk ciptaan Allah yang istimewa dan terutama. Ya. Kajian belakangan mengatakan sebetulnya Arius itu tidak menolak keilahian Yesus, tapi dia juga menegaskan Yesus itu yang makhluk ciptaan sebetulnya. Nah, di sini ada semacam paradoks dari pribadi Arius, tetapi sejarah mencatat perselisihan ini dalam diskusi antara seorang muda yang populer yaitu diakon Arius dengan seorang uskup ya Alexander namanya. Ya. Ini sebetulnya perselisihan apa begitu ya? Itu sampai kajiannya sampai begitu. Maksudnya ini apakah karena tersinggung ini orang muda diakon, lalu ini uskup, ini lebih populer, ini tidak begitu ya? Bisa sampai begitu ya. Tapi yang jelas ini membuat para soko guru itu memikirkan begitu ya, bahwa ini harus dijawab ini dengan tuntas begitu. Nah, jadi Arius pun juga banyak pengikutnya ya teman-teman, Bapak Ibu. Ini sehingga dikenal sebagai kelompok Arianis ya, Arianisme. Arianisme ini meresahkan Kristianoid karena disitulah mulai terjadi perdebatan-perdebatan
yang memecah begitu ya. Dan di sini perlu yang namanya intervensi dari penguasa. Dalam kaitan ini, Kaisar Konstantinus yang sudah melirik kepada kekristenan sebagai satu hal yang memungkinkan kebersatuan dari kekaisaran Romawi, dia katakanlah ini menjadi bagian yang tindakan dia dalam kaitan kalau ini dibiarkan perpecahan terjadi, maka ini akan merongrong juga kekaisaran Romawi. Maka intervensi Kaisar Konstantinus ini apakah sesuatu yang sungguh-sungguh tulus atau dalam kaitan politis, ini menjadi kajian yang masih tetap terbuka. Tapi bahwa Kaisar Konstantinus menyelenggarakan persidangan para uskup atau konsili itu terjadi di Nisea. Dan di situ nanti tampil seorang orang muda juga namanya Athanasius, itu sekretaris dari uskup Alexander ya, yang bertarung dengan Arius. Nah, di situ Athanasius itu memberikan kontribusi besar dalam kaitan perumusan apa yang seharusnya ditegaskan oleh gereja. Di situ saya singkat saja, Konsili Nisea tahun 325 itu memutuskan batas-batas doktrin Trinitas atau patokan-patokan yang seharusnya ada kalau memang doktrin Trinitas itu menjadi penghayatan bersama dalam kehidupan gereja. Jadi mencegah kriteisme, Konsili menegaskan Allah itu esa. Tapi pengertian esa itu ini dalam kaitan relasional. Nanti sebentar akan saya tunjukkan juga. Terhadap monarkianisme, khususnya Arianisme yang subordinanis itu, Konsili menegaskan anak Yesus Kristus adalah sehakikat homoousios dengan Bapa, dengan Allah. Ya, jadi di sini tentang Roh Kudus tidak begitu banyak disinggung. Mengapa? Karena memang konteksnya tidak bicara tentang Roh Kudus, tapi bicara tentang hubungan atau relasi Yesus dan Allah itu. Ya, kalau mau tahu lebih lanjut, silakan baca tulisan saya di Gema Theologica ya tahun 2018. Nah, Konsili Nisea tidak menyelesaikan persoalan dan perdebatan. Jadi, oke, sudah ada batas-batasnya, ada ketetapan. Arius juga kemudian di anatema, dikutuk begitu ya, diekskomunikasi. Walaupun sebenarnya upaya-upaya mau rekonsiliasi juga dilakukan sebenarnya. Ya. Konon, ini konon ya, artinya sesuatu yang masih dalam perdebatan. Arius itu sebetulnya mau rekonsiliasi, artinya mau menerima apa yang menjadi bagian keputusan konsili. Tetapi dari pihak gereja ini tetap berkeras begitu ya. Ini sangat sayang sekali ya. Ini menjadi cacat historis. Kalau saya membaca ini cacat historis. Kalau tidak indah sekali itu ya. Perumusan doktrin tidak sampai membuat sebuah perpecahan begitu ya. Nah, perjalanan gumul dan juang para sepuh gereja itu bagaimanapun jadi doktrin Trinitas begitu ya, ternyata tetap suara saya masih bisa didengar? Masih, Pak. Oke. Masih tetap memberikan semangat untuk tentang Trinitas itu ya. Di sini pemikiran ini kemudian boleh dikatakan berbuah multivitamin bagi dunia kehidupan. Jadi kekristenan Timur yang berbahasa Yunani, ada banyak para sepuh guru yang berperan di sana, Athanasius, lalu bapak-bapak gereja Kapadokia ya, Basilius, Gregorius di Nisa, dan juga Athanasius. Juga yang dari barat itu ya, ada Hilarius dan juga ada Agustinus. Nah, ini hal-hal yang perlu menjadi ingatan kita bagaimana doktrin Trinitas itu dibungkus dalam kaitan Nisea, lalu ada kaitan nanti kalau kita mengenal pengakuan iman Nisea Konstantinopel, ada juga pengakuan iman Athanasius begitu ya. Nah, ini hal-hal yang saya kira perlu diingat, una substantia tres personae, lalu satu substansi tiga pribadi, jangan keliru ya teman-teman, Bapak Ibu ya. Satu substansi tiga pribadi itu Tertullianus. Tapi kalau kita perhatikan bahasa dari Gregorius Nyssa itu sangat menarik menurut saya ya, lebih cair, bagaimana dipahami dalam kaitan koneksi dan kebersatuan ya. Jadi ini nanti melahirkan konsep perikoresis. Begitupun juga Agustinus
Ya, jadi dan ini bagian terakhir, maka perikoresis bahwa masing-masing pribadi dalam kepelbagaian itu dalam tetap kaitan satu dengan yang lain. Keesaan Allah bersifat relasional karena ada 3 pribadi yang berbeda satu dengan yang lain dan yang tak terpisahkan. Ya. Lalu doktrin Trinitas ini merayakan realitas kepelbagaian dalam satu persekutuan dan realitas satu persekutuan dalam kepelbagaian. Itu kekuatan atau kekayaan dari doktrin Trinitas sebenarnya, mau ditegaskan itu. Nah, doktrin Trinitas ini sebenarnya menggelorakan spiritualitas interkoneksi. Jadi Bapak Ibu, saya akhiri dengan slide tadi itu, ini rujukan-rujukan lain. Nanti minggu depan kita sambung bagaimana spiritualitas interkoneksi menjadi bagian yang punya implikasi praktis untuk kehidupan kita. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf waktunya lebih dari 60 menit. Baik, apakah ada pertanyaan, Tia? Ada banyak, Pak. Ada 9 pertanyaan. Waduh. Ini yang kemarin kali, Nak. Boleh di next terus? Salah. Ini yang kemarin. Nah, ini nih. Q1 dulu. Oh, kali, Nak, kelebihan. Ini panjang-panjang nih, Pak. Nah, ini pertanyaan yang pertama dari Pak Minggus. Tadi ada perbandingan tentang pleroma, shalom, dan dengan kekosongan atau Buddhisme. Bisakah kita melihat atau menghayati misteri Trinitas itu melalui lensa hermeneutik Buddhisme, melalui konsep kekosongan? Bagaimana kira-kira pemahaman mistik Trinitaris melalui lensa tersebut? Ya, ini pertanyaan yang saya kira butuh kajian yang lebih lagi ya, tentang bagaimana memperbandingkan kepercayaan kita yang memang mengenal yang ilahi itu dalam pribadi-pribadi, ya. Lalu ada konsep kekosongan atau nirvana. Nah, jadi dalam Buddhisme saya kira saya menghayati ini sebagai sebuah metode, sebagai sebuah jalan atau cara, ya, cara dalam kaitan tadi ya, mengatasi suffering, tapi tidak mau juga masuk pada joying, maka proses terus-menerus ini sampai kepada kekosongan, tidak ada apa-apa, neti gitu, kosong, nothing. Lalu di mana letak dialog dengan Trinitasnya, hermeneutik Trinitas ini bisa nggak nih dengan ini? Ini yang bertanya Pak Minggus, masih studi apa nggak? Kalau masih studi boleh jadi bahan untuk kajian lebih lanjut begitu ya. Seingat saya, mungkin nanti kalau Lina Gunawan bisa bantu, Mark Ham itu juga mencoba menjawab ini ya. Mark Ham itu kalau nggak salah sih dosennya dari Pak Yowas Adi Prasetya ya. Dan saya tidak berani untuk menjawab lebih lanjut tentang hal ini. Paling tidak bagi saya kekosongan itu sebuah dalam Buddhisme sebuah upaya dalam kaitan mau menjumpai yang maha dirindukan itu ya, yang maha dirindukan. Bahkan dalam Hinduisme ala Krishnamurti misalnya, kalau bisa pun juga kerinduan itu pun tidak ada, harapan itu pun juga tidak boleh ada harapan apa-apa. Ya, ini karakteristik keagamaan Timur yang memang cukup berbeda ya, tantangannya cukup berat. Di mana tempatnya dalam kaitan Trinitas? Kalaupun ada dalam kaitan itu, ya ini jawaban saya sementara, bisa salah ya Bapak Ibu. Nanti saya perlu mendalami lagi. Paling tidak bagi saya ada khora, ruang. Dalam Trinitas itu selalu ada ruang dan ruang itu bisa kita tempatkan sebagai suatu kekosongan, karena ya
apa ya, Quora, di sana sebuah dinamika yang terus-menerus, karena dalam kaitan sampai kapan kita, apakah kita bertemu dengan yang ilahi yang dirindukan itu, ini bapak-bapak gereja, para soko guru juga menjawabnya beda-beda ini, ya. Proses itu terjadi terus-menerus, ya. Gregorius uskup Nisa itu mengatakan proses epektasis, ya, epektasis terus-menerus, sampai kapan ya terus-menerus begitu, ya. Dia tidak berani mengatakan ada finalnya begitu. Tapi bagi dia yang ada di depan itu adalah Kristus, karena dia memang seorang pemikir Kristen begitu. Kristuslah yang berjalan di depan kita, berjalan menuju yang ilahi di sana itu. Kita terus berjalan mengikuti dia. Ini satu model pemikiran yang saya kira luar biasa. Kalau di sana mau dimasukkan apa? Oh, kalau begitu kekristenan juga sebenarnya menghayati kekosongan. Ya, saya nggak berani untuk menjawab seperti itu. Bagi saya kekosongan konsep itu menolong dalam kaitan gerak untuk sebuah transformasi menuju masa depan yang terus-menerus, dan itu mentransformasi, mengubah saya menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Begitu Pak Mingus. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini dari Pak Yosef Prisetyo Nugroho. Ini pertanyaannya agak panjang nih Pak. Ada yang memandang kepercayaan adalah sebuah evolusi dari peradaban. Berawal dari memandang setiap materi atau benda memiliki kekuatan sehingga lahirlah pandangan dinamisme. Lalu muncul pandangan yang menolak kekuatan pada materi dan beralih pada animisme atau kekuatan pada spirit atau jiwa. Kemudian berkembang lagi kepercayaan pada dewa-dewi yang dikenal sebagai politeisme hingga puncaknya pada satu kuasa terbesar dan menentukan, yaitu monoteisme. Jadi, sebagai evolusi sejarah, peradaban tidak dapat mundur. Nah, justru malah dalam taraf radikal, monoteisme dikritik sebagai bentuk kelemahan manusia yang melarikan diri pada gambaran Allah yang ideal. Puncaknya ada ateisme sebagai pembebasan manusia dari gambaran Allah. Bagaimana menurut pandangan Pak Henry Senjaya tentang evolusi peradaban ini? Ya, ini bagus juga nih pertanyaannya, sistematis ya. Jadi ya kembali tentang isu monoteisme, ya ini juga belakangan muncul seri tentang monoteisme dan kontribusinya, karena beberapa pemikir yang kritis berdasarkan kajian arkeologis mengatakan bahwa monoteisme itu tidak ada, yang ada monoteistik, ya monoteistik, dan itu berkaitan dengan siapa yang punya kepentingan dan kuasa dalam kaitan ini loh yang harusnya disembah. Maka mungkin kajian seperti ini dalam rangka memahami tentang manusia itu sendiri, manusia yang beriman kepada yang ilahi, ya. Buat saya sebetulnya kajian seperti ini kan kajian antropologis, ya. Walaupun butuh keilmuan arkeologis, tapi ini semua dalam rangka memahami siapa manusia pada masa lalu dan terus berkembang pada masa sekarang. Dengan perkataan lain, memahami siapa yang ilahi itu sendiri ya tidak dijawab dengan kajian-kajian seperti ini, gitu ya. Siapa yang ilahi sendiri itu ya kalau ateisme menjadi sebuah jawaban untuk ya bagi beberapa orang jawaban dalam rangka memulihkan gambaran, tidak tepat juga begitu ya. Karena dia mereduksi hal yang signifikan dalam dan real dalam kehidupan manusia, yaitu hadirnya satu dimensi yang adikodrati, yang ilahi itu. Jadi ada semacam reduksionisme dalam kaitan ateisme, apalagi ateisme yang dibarengi dengan kajian saintis, ya. Maka lebih baik menurut saya dalam kaitan ini, dialog antara ateisme dan monoteisme sekarang itu jatuh kepada titik temu, yaitu yang namanya apopatik, ya, apopatik. Dan sekarang jadi belakangan ini mulai dimunculkan perlunya agnostik malah. Wah, ini kan musuh besar juga nih buat kekristenan atau agama-agama agnostik, ya, agnostik. Tapi dalam kaitan kehidupan bersama,
agnostik itu sedikit menolong sebagai sebuah metode. Jadi profesor saya misalnya ya menuliskan tentang bagaimana agnostisme itu sebagai sebuah metode dalam kaitan dialog agama-agama. Aduh, masuk ke ranah itu memang agak bikin pening juga begitu ya, karena semacam dibongkar gitu ya. Agnostik ini kan musuhnya kekristenan juga gitu ya. Mestinya nggak begitu, tapi ternyata ketika dia dipahami sebagai sebuah metode dalam kaitan dialog itu pun menolong ya. Jadi tapi bukan tempatnya di sini untuk membahas bagaimana kajian metodologis mengenai ateisme dan agnostisme itu ya. Tapi bahwa persoalan ini memang mutakhir, sesuatu yang terus berkembang dalam rangka tadi ya, sebuah kejujuran tentang monoteisme itu bagaimana ya, kejujuran dan kekritisan kita ya. Monoteisme itu bagaimana? Bahwa dia memberikan sumbangsi pada dunia sains ya. Saya kira mungkin iya ya. Tapi bahwa monoteisme juga punya implikasi yang negatif, yang buruk bagi dunia kehidupan, iya juga begitu. Nah, ini bagaimana membuat ini teratasi ya dalam kaitan kita mau memberikan sumbangsi positif bagi dunia kehidupan. Trinitas itu sesuatu yang sangat menjanjikan gitu ya, menjanjikan. Oh, kalau Pak Yowas Adi Prasetya pasti akan semangat gitu ya, menjanjikan karena ini memberikan ruang juga kepelbagaian. Tadi saya sudah tunjukkan pada slide yang terakhir itu ya. Trinitas merayakan realitas kepelbagaian dalam satu persekutuan, merayakan realitas satu persekutuan dalam kepelbagaian. Jadi itulah natur dari doktrin Trinitas itu. Makanya saya memakai kata cinta. Tapi nanti bahasan berikutnya kita masuk pada hal tersebut gitu ya. Jadi tadi yang tanya siapa ya? Pak Yosef Krisetyo. Pak Yosef ya. Jadi saya hanya bisa menjawab sampai di sana. Kalau tidak puas ya tidak apa-apa. Oke, terima kasih Pak Henry. Terima kasih Pak Henry. Sama-sama. Oke, ini pertanyaan selanjutnya Pak. Pak, mohon maaf Pak, ini masih ada totalnya ada 9 pertanyaan, masih ada 6 pertanyaan lagi. Ini nggak apa-apa ya Pak, dilanjut aja. Atau mau dirapel atau gimana? Ambo coba dibaca dulu aja. Oh ya udah. Lebih dari ini. Peserta lain bagaimana? Kita masih berdiskusi, tapi kalau mau memang tidak bisa lanjut ya tidak apa-apa. Oke. Semua Pak. Ya, Pak Pendeta Agus. Atau ya, mungkin usul mungkin bisa dibaca semua, lalu Pak Henry mungkin bisa melihat, mungkin bisa disatukan. Oke. Ya, terima kasih. Boleh, begitu. Oke. Jadi ini mungkin per 2 pertanyaan kali ya Pak saya tampilkan ya Pak. Gitu. Boleh. Oke. Ini pertanyaan dari Pendeta Agus, mohon penjelasan kembali apakah pembentukan doktrin Trinitas ini pada awalnya masih bersifat pribadi yang berdasarkan pengalaman dan pengenalan, atau memang sudah tersistematisasi dari satu kelompok tertentu. Ya, nah ini panjang nih yang keempat. Dari Pak Minggus, saya mendapat kesan apa yang Bapak sampaikan berfokus pada kristosentris untuk memahami Trinitas. Pendapat saya menjadikan kristosentris sebagai lensa hermeneutik memahami teologi Trinitas berakibat pneumatologi menjadi the Cinderella of theology. Mengikuti Irenaeus, saya lebih suka memahami Trinitas dari lensa perspektif dua tangan Allah, Sabda Roh. Disinilah kristologi dan pneumatologi perlu disatukan untuk menguatkan dan bersikap adil dalam berkontribusi menjelaskan cinta Trinitaris. Bagaimana menurut Bapak pendekatannya melalui Sabda Roh untuk memahami cinta Trinitaris? Terima kasih. Oke, 2 pertanyaan ini Pak. Saya buat Pak Minggus, ini pertanyaan ini saya simpan karena kalau Bapak melihat saya kristosentris, tapi nanti minggu depan akan terasa lain lagi. Tadi saya sudah singgung tentang Roh Kudus, ya, tentang Roh Kudus pneumatologis. Saya simpan ini pada kajian minggu depan. Dengan demikian nanti akan lebih sebetulnya
Pak Minggus bisa meraba ya, mau kemana ini saya akan bawa sesi-sesi ini ya. Kristosentrisnya iya, karena tadi dipaparkan bagaimana penjelasan tentang pengaruh kuat Yesus ya melalui paparan dari Larry Hurtado itu. Ya pasti ada kristosentrisnya, tapi nanti saya juga condong akan melihat secara pneumatologis ya, karena ini yang akan lebih relevan dalam kaitan gairah untuk supaya doktrin ini bisa berkontribusi ya. Demikian dulu ya Pak Minggus. Lalu untuk yang pertama itu ya tentang doktrin Trinitas ini dalam kaitan pemikirannya apakah sudah dari kelompok tertentu atau secara personal. Nah ini tadi saya memaparkan bahwa ya tentu saja kalau begitu bahwa ada upaya-upaya kelompok tertentu dalam kaitan ini ya, kepentingan dari klerikal ya, klerikal itu mereka yang ada sebagai para pemimpin gereja, para soko guru begitu. Ini juga punya kepentingan gitu. Tapi ada seorang pemikir mengatakan biarlah ini dipandang sebagai sebuah proses, kalaupun itu kepentingan politis yang terjadi, misalnya melalui Kaisar Konstantinus Agung itu tadi ya, punya kontribusi dalam kaitan pembentukan, yaitu sebagai sebuah cara bagaimana doktrin ini menolong umat Kristen, para Kristianoi itu. Ya, jadi bagaimana dengan masing-masing pribadi, apakah punya penghayatan yang lebih trinitarian itu ya. Nah, kalau Larry Hurtado mengatakan di masa-masa awal justru coraknya binitarian tadi ya, penghayatan Allah, devosi kepada Allah, penyembahan pada Allah, dan juga kepada Yesus sebagai Tuhan. Nah, belakangan secara personal ya saya juga meyakini bahwa personal masing-masing pun dalam kaitan dia punya pengalaman religius ya, apalagi ada pandangan bahwa Roh Kudus itu sebagai inspirator dalam kaitan pembacaan teks Alkitab, dalam kaitan sebuah pencerahan dalam menjalani hidup. Nah, peran dari Roh Kudus itu juga sudah dikenal oleh masing-masing pribadi pada zaman awal itu. Maka ketika terjadi apa yang dikatakan Larry Hurtado, binitarian, belum tentu juga. Tapi ini tidak tercatat sebagai sebuah dokumentasi yang perlu dikaji secara ilmiah ya, tentang hal ini. Baru belakangan abad kedua, abad ketiga begitu ya, melalui Athanasius, melalui Bapak-bapak Kapadokia itu baru tentang Roh Kudus itu jauh lebih diungkapkan tentang siapa dia ya, tentang perannya dalam kehidupan gereja dan juga dunia kehidupan. Seperti itu ya. Jadi masing-masing pribadi oke, iya, tapi kelompok tertentu, komunitas tertentu yang punya sebagai sebuah proyek kah atau apa, tapi dalam kaitan tadi ya, dalam kaitan untuk memecahkan persoalan Arius paling tidak, karena memang titik tolaknya di sana ya. Dalam sejarah dicatat ini peristiwa perselisihan Arius itu di Alexandria itu signifikan, sangat menentukan. Oleh karena itu seorang Henry Kedrich ya, seorang sejarawan Inggris mengatakan kekristenan lahir di Alexandria. Itu kalimat yang luar biasa menurut saya. Kekristenan lahir di Alexandria karena memang disitulah awal gejolak bertumbuhnya kemudian doktrin-doktrin dalam kekristenan. Begitu. Silakan Tia yang lanjut. Oke. Pertanyaan kelima masih ada. Ini dari Ibu Vera. Apakah manusia mampu merindukan yang ilahi dalam dorongan manusia sebagai pendosa yang merindukan dosa dan bukan yang ilahi? Mencari keilahian dari manusia sebagai bentuk pengetahuan yang baik atau mungkin rasa bersalah, apakah ini yang dimaksud dengan kerinduan?
Oke. Kemudian ini yang keenam dari Pak Eko, mana doktrin Trinitas yang lebih tepat? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, atau Allah Bapa dan Anak Allah dan Roh Kudus? Kalau yang pertama berarti dekat dengan triteisme. Kalau yang kedua berarti sesuai formulasi Alkitab. Begitukah? Sebentar dulu, Tia, bagian ini Pak Eko ini ya. Ya, ini istilah-istilah yang memang berkembang ya di dalam kekristenan di Indonesia, tentang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ya. Lalu yang kedua Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya memang kalimat yang kedua lebih sesuai dengan apa yang dikatakan. Kalau mau sesuai lagi, Allah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus begitu ya. Jadi kata Allahnya di depan Bapa juga tidak ada. Tapi ini hanya persoalan teknis yang tidak perlu menjadi sebuah perselisihan menurut saya ya. Paling tidak dalam kaitan mau menggambarkan adanya tiga pribadi yang menjadi pembicaraan doktrin Trinitas ya. Entah mau disebut Allah Bapa, entah mau disebut Allah Anak, entah mau disebut Allah Roh Kudus. Bahwa ini bisa jatuh pada triteisme, iya ya, kalau tidak ada penjelasan. Ya, kalau tidak ada penjelasan. Tapi kalau memang dalam kaitan menjelaskan Trinitas lalu disebut seperti itu, ya tidak masalah juga. Ya, itu jawaban saya. Lalu untuk yang pertanyaan pertama itu tadi ya tentang kerinduan itu dengan kaitan merasa bersalah begitu ya atau berdosa, ya bisa juga ya dalam kaitan seperti itu, karena ketika ada rasa bersalah, ada perasaan dosa itu, maka ada sesuatu yang kurang, maka di sana kerinduan muncul sebagai sebuah bagian yang eksistensial dari hidup kita ya. Jadi saya kira itu pada sesi yang awal sudah dibahas tentang pengalaman kerinduan. Apakah ada lagi yang lain? Tia? Masih ada, Pak. Selanjutnya, Banyak ya? Iya ada 9, Pak. Sekarang kita sampai di pertanyaan ke-7. Dari Pak Hardi Wiono. Pak Hardi Wiono ini punya 2 pertanyaan, jadi sekalian saya bacakan ya. Ini yang pertama, dalam Alkitab, khususnya Ulangan 6 ayat 4 disebut Allah itu Esa. Mengapa tidak diterjemahkan sebagai Allah itu Eka atau satu? Atau adakah makna lainnya yang menggambarkan keesaan dalam monoteisme Yahudi dalam PL? Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, masih dari Pak Hardi Wiono. Jika merujuk pada Kejadian 1 ayat 1-2, Kejadian 1 ayat 26, dan Yohanes 1 ayat 1, apakah sudah dapat dipastikan ini penjelasan Alkitab secara tersirat tentang Allah Tritunggal atau Trinitas? Apakah mungkin juga kita bisa menyebut Allah kita dengan sebutan Trilogos? Oke. Oke, Pak Hardi dulu ya. 2 pertanyaan dari Pak Hardi. Kalau istilah Trilogos sendiri malah jadi nanti rancu saya kira ya. Karena logos biasanya dikaitkan dengan pribadi anak itu ya. Jadi itu yang konsep lebih baku. Kalau trilogos malah jadi bingung ya. Saya kira kalau saya pribadi menolak untuk istilah trilogos itu ya, karena sekali lagi itu rancu. Karena logos saya pahami dalam Kristus atau pribadi anak. Nah, kalau berkaitan dengan persoalan penterjemahan kata Esa dan Eka, saya kira ini perlu ditelusuri. Kata Esa sendiri muncul dari bahasa apa, tentu Sanskerta ya. Lalu konsepnya seperti apa? Karena ya ini juga butuh butuh satu penelusuran sejarah etimologis ya tentang kata Esa dan Eka. Konon kata Eka itu berarti Eka yang mono, tunggal dalam pengertian bulat ya, monad itu ya. Kalau ungkapan filsuf itu kan monad, bulat satu. Kata Esa
ini menarik ya, ada yang mengemukakan dari karena ini dalam kaitan sila pertama kita ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa saudara-saudari yang Hindu menerima ini ya? Karena kata Esa konon ini bukan dalam pengertian yang mono seperti Eka tadi itu, tapi Esa itu lebih bersifat di dalamnya ada kejamakan ya, ada pluralitas. Ini sangat menolong sebenarnya dalam kaitan kalau kita mau masuk doktrin Trinitas dalam kaitan itu. Lebih cocok Esa di sana dalam kaitan bukan Eka monotunggal dalam arti satu demikian, tapi Esa di situ kesatuan yang relasional ya, yang di dalamnya ada kepelbagaian, ada ya kalau kita Trinitas katakan ada 3 pribadi gitu ya. Kalau Hinduisme mungkin lebih daripada 3 itu. Begitu? Ada yang terlewat nggak, Tia? Sudah sih Pak, itu pertanyaan 7 dan 8 sudah dijawab. Oke. Dan ini yang terakhir Pak. Yang ini mungkin terakhir. juga nanti perlu klarifikasi, saya takut salah bacainnya. Dari Pak Eko Kawibowo, apakah yang maha dirindukan itu harus bersifat ilahi atau justru bersifat kekekalan bagi manusia? Ya Pak Eko. Oke, Pak Eko Kawibowo mungkin boleh unmute. Pak Eko. Benar, Mbak. Seperti itu, Mbak. Benar ya. Betul, Pak Jadi, Henry. iya, kekekalan dan yang ilahi ya. Ya ini pun juga ini bahasa apa ya, mau menunjukkan yang final gitu. Yang final itu ya final tapi ya tidak berujung, tidak terengkuh ya. Sesuatu yang dirindukan, yang ilahi ya bisa begitu ya. Tapi dalam kaitan kekekalan pun juga iya, karena mungkin saja kita merindukan sesuatu yang sifatnya kekal ya, sesuatu kita kan ingin tetap eksis ya, tetap ada ya, tetap ada. Nah ini menarik begitu ya mengkaji ini. Yang namanya ada itu selalu rusak ya. Ini konsep dari Athanasius. Yang namanya materi itu selalu menjadi tidak ada. Nah, sementara ada itu being itu berharap dia tetap ada gitu, tetap terus dalam kekekalan. Maka ini pun menjadi sebuah kerinduan ya, kerinduan untuk tidak menjadi rusak. Nah, dalam konsep kekristenan menjadi rusak itu adalah dosa ya. Upah dosa adalah maut. Maut dalam bahasa Yunani thanatos, artinya korup, rusak. Nah, justru di sana nanti muncul gagasan tentang penebusan, ya, muncul gagasan tentang penyelamat itu, bahwa yang ada ini ada itu tetap menjadi ada oleh karena yang kekal itu intervensi ya. Jadi seperti itu Pak Eko. Nanti masuk pada masalah soteriologi sebetulnya kalau kita mau kaitkan dengan kerinduan mengenai kekekalan, sementara kita itu terbatas lalu kita punya sifatnya sementara, artinya tidak kekal, yang kekal itu hanya Allah, maka nanti itu menjadi bagian yang dirindukan juga. Apakah saya keliru memahami pertanyaan itu? Cukup Pak Henry. Terima kasih Pak Eko. Iya, sama-sama Pak Henry. Oke Bapak Ibu, kayaknya waktu kita udah panjang gitu. Tia, apa Terima kasih, yang Pak mau Henry. disampaikan? Untuk pertanyaan sudah semua. Materi juga saya sudah kirimkan lewat chat tadi ketika ya, disampaikan. Bapak Ibu, teman-teman, saya memang membahas ini tidak dengan pendekatan yang alkitabiah ya. Bisa saja saya pakai itu dalam kaitan mengacu pada penyataan atau pewahyuan Allah, maka segala sesuatu bongkar aja Alkitab ya, artinya
baca Alkitab lalu kita bisa pakai dari perjanjian lama. Kalau tadi ada pertanyaan tentang kitab Kejadian, apakah itu bayang-bayang Trinitas, bisa juga begitu ya, bisa dipakai seperti itu. Nah, saya tidak menjelaskan pembentukan doktrin Trinitas dengan kajian itu, tapi saya menempatkan secara akademis, ini loh secara sejarah seperti ini, gitu ya. Jadi mohon kok saya melihatnya seperti itu ya, karena ini pendekatan sejarah. Walaupun di sana sini silakan nanti memakai dengan ayat-ayat Alkitab gitu ya. Bisa mengisi kalau memang menyetujui konstruksi sejarah yang sudah saya paparkan tadi. Begitu Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya. Kita akan ketemu Senin depan. Semoga masih tetap bertahan dengan paparan ini. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu, teman-teman semua dengan setia. Terima kasih buat Tia. Terima kasih buat Kak Linawan. Masih bisa Senin depan ya, Tia ya? Masih bisa, Pak. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Tuhan berkati. Kita tutup doa gitu ya. Bolehkah minta Pak Eko masih ada nggak? Pak Eko. Iya Pak, halo Pak, iya. Ya Pak Eko Wibowo. Oke Pak, boleh Pak doa Pak. Iya, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk percakapan kami pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendri pada malam hari ini boleh semakin memprovokasi kami untuk semakin tekun mendalami banyak hal di dalam teologi yang seringkali memang tidak kami mengerti, dan biarlah melalui percakapan-percakapan pada malam hari ini semakin mencerahkan kami untuk membawa kebaikan dan manfaat bagi pelayanan yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, terlebih Bapak Hendri dalam studinya, kiranya beroleh keberhasilan dan segera boleh kembali ke Indonesia untuk mengaplikasikan ilmu yang didapatkannya. Kami bersyukur untuk malam hari ini, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Terima Eko. kasih Pak Hendri. Salam Terima sehat kasih buat semua. semuanya. Terima kasih Pak Hendri. Terima kasih Pak Hendri. Terima kasih Pak Teguh. Tuhan Terima kasih. berkati. Terima kasih Pak Hendri, Mbak Ayu. Terima kasih Pak Hendri. Pak Hendri.